Perempuan bodoh, mau apa kamu ke sana? Jangan pergi. Aku adalah seorang spesialis interpretasi medis lulusan WHO yang fasih berbicara dalam 7 bahasa. Namun, setelah menikah selama 14 tahun, suamiku hanya memperkenalkanku sebagai seorang ibu rumah tangga yang sedikit bisa berbahasa Inggris, bahkan merampas paten peninggalan ayahku untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Saraswati cukup beri salam dan diam saja. Memalukan, itulah yang dikatakan suamiku di acara perusahaan yang pertama kali ia ajak aku hadiri dalam 14 tahun. Selingkuhan suamiku menatap pakaianku dari atas ke bawah dan tertawa sinis. Ibu direktur, pakaian Anda hari ini terlihat sangat nyaman ya, seolah-olah hanya datang untuk bersantai. Tepat di saat negosiasi senilai 6 triliun rupiah hampir gagal karena kesalahan penerjemah, aku bangkit dari tempat dudukku di sudut ruangan. Suamiku berteriak, "Saraswati, duduk." Tetapi aku berjalan lurus ke arah penasihat Kerajaan Uni Emirat Arab dan membuka mulutku dalam bahasa Arab yang sempurna. "Syekh yang terhormat, mohon berikan saya waktu 1 menit. Telah terjadi kesalahpahaman yang sangat serius." Mata sang penasehat yang tadinya penuh amarah kini membelalak. "Tunggu sebentar, suaramu terdengar tidak asing. Apakah kau yang di Jenewa 14 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum memulai kisah ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan dan tinggalkan komentar. Dari mana Anda mendengarkan? Saya akan berdoa agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Di sebuah apartemen mewah di lantai 32 di kawasan SCBD Jakarta, cakrawala kota membentang megah di balik jendela kaca. Sinar matahari pagi menerpa hangat lantai ruang tamu, namun mata Saraswati yang duduk di sofa tidak memantulkan cahaya sedikit pun. Usianya 42 tahun, dan tahun ini adalah tahun ke-14 pernikahannya. Saraswati selalu bangun pada jam yang sama setiap hari, mengantar suaminya berangkat kerja, membersihkan rumah yang sepi, makan siang sendiri, lalu kembali menyiapkan makan malam. Hari ini pun dimulai seperti hari-hari lainnya. Pemandangan dari luar jendela begitu indah dan membuat iri siapapun, tetapi bagi Saraswati, rumah ini tak lebih dari sangkar emas yang mewah. Menjelang siang, ponsel di atas meja makan berdering. Nama yang tertera di layar adalah suamiku. Saraswati ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Saras, malam ini ada jamuan makan malam penting. Kamu harus ikut, jadi bersiaplah." Mata Saraswati bergetar samar. Selama 14 tahun pernikahan, ia tidak pernah sekalipun diajak ke acara bisnis suaminya. Suaminya selalu meninggalkannya di rumah dan pergi sendiri. Kenapa hari ini tiba-tiba ia diajak? "Baik, aku mengerti, tapi acara apa?" "Makan malam dengan investor dari UEA. Ada beberapa orang dari Eropa juga yang datang." Jantung Saraswati berdebar kencang. Kata UEA dan Eropa menyentuh kenangan yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Namun kalimat suaminya berikutnya langsung menghancurkan secercah kegembiraan itu. "Pakai baju yang sederhana. Cukup beri salam dan duduk diam saja. Jangan bicara apa-apa, mengerti? Ya, terutama jangan coba-coba pamer bisa sedikit bahasa Inggris, memalukan." Telepon ditutup. Saraswati menatap layar ponsel yang gelap untuk waktu yang lama. Bibirnya bergetar, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seperti yang telah ia lakukan selama 14 tahun. Saraswati perlahan berjalan ke kamar tidur utama. Ia membuka lemari dan melihat deretan gaun berwarna krem sederhana yang disukai suaminya. Tiba-tiba tangannya bergerak ke laci paling bawah di lemari. Jauh di dalam laci ada sebuah map kulit tua yang warnanya sudah memudar. Saraswati dengan hati-hati mengeluarkannya. Map itu sudah lama tidak dibuka sehingga sedikit berdebu. Saat membukanya, masa lalunya tumpah ruah. Sertifikat penerjemah konferensi internasional AIEC, sertifikat spesialis interpretasi medis terakreditasi PBB, kartu identitas pegawai Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ujung jari Saraswati bergetar. Dalam foto, dirinya yang berusia 28 tahun tersenyum cerah. Itu adalah masa-masa saat ia aktif berkarir di panggung dunia di Jenewa. Saat ia menguasai 7 bahasa dengan fasih dan melintasi ruang-ruang konferensi internasional. Kemana perginya diriku yang dulu? Sudut mata Saraswati memerah. Di antara tumpukan sertifikat, sebuah kartu nama kecil menarik perhatiannya. Kartu nama mewah dengan bingkai emas,
namun tulisannya sedikit pudar karena waktu. Syekh Khalid Al-Maktum, penasehat medis kerajaan UEA. Saraswati memegang kartu nama itu dan teringat hari itu di Jenewa 14 tahun yang lalu. Saat seorang penerjemah lain membuat kesalahan fatal dalam konferensi darurat WHO, Saraswati yang berusia 28 tahun langsung mengoreksinya di tempat dan mencegah masalah diplomatik. Hari itu, Syekh Khalid memberikan kartu nama ini padanya sambil berkata, "Hubungi saya kapan saja. Bakat sepertimu akan selalu diterima dimanapun." Namun Saraswati tidak pernah menghubunginya. Tidak, ia tidak bisa. Setelah ayahnya meninggal, waktu berlalu begitu cepat, ia menikah dengan Bima dan segalanya seolah berhenti. Saraswati meletakkan map itu dan kembali ke ruang tamu. Di salah satu dinding terpajang foto ayahnya. Ayahnya, seorang peneliti medis, meninggal dunia karena kanker pankreas pada tahun 2009. Saat itu Saraswati berusia 27 tahun. Saraswati berhenti di depan foto ayahnya. Dalam foto ayahnya tersenyum lembut. Sesuatu yang panas menggenang di mata Saraswati. "Ayah, kenapa hari ini aku sangat merindukanmu?" Suaranya pecah. Saraswati menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia teringat masa-masa sulit setelah ayahnya meninggal saat segalanya runtuh. Saat itu bahkan mengurus pemakaman dan warisan terasa begitu berat. Bima yang bekerja di laboratorium penelitian ayahnya datang menghampirinya. "Saras, biar aku yang urus prosedur pendaftaran paten dan lainnya. Kamu pasti lelah, cukup tanda tangani dokumen ini saja." Saraswati mempercayainya karena Bima adalah orang yang bekerja bersama ayahnya. Dalam kesedihan yang mendalam dan tidak bisa berpikir jernih, ia menandatangani dokumen yang disodorkan Bima. Ia baru menyadari jauh di kemudian hari bahwa itu adalah surat kuasa kosong. Saraswati menggelengkan kepala. Ia tidak boleh memikirkan itu sekarang. Malam ini, untuk pertama kalinya ia akan menghadiri acara bisnis suaminya. Meskipun dengan syarat tidak boleh bicara sepatah kata pun. Saraswati kembali ke kamar. Ia mengeluarkan gaun terusan rajut berwarna krem dari lemari. Warna yang tidak mencolok yang disukai suaminya. Saat berdiri di depan cermin mencoba gaun itu, matanya tertuju pada map kulit di atas laci. Sertifikat-sertifikat di dalamnya dan kartu nama berbingkai emas itu. Waktu 14 tahun melintas seperti kilat. Saraswati bergumam, "Aku bisa 7 bahasa, tapi di rumah ini selama 14 tahun aku hanya diam." Senyum getir tersungging di bibirnya. Di luar jendela, Jakarta masih terus berdenyut. Seperti arus lalu lintas di bawah sana, waktunya pun hanya mengalir begitu saja, tanpa arah, tanpa suara. Namun, malam ini ia merasakan firasat aneh bahwa sesuatu akan berubah. Saraswati sekali lagi mengambil kartu nama berbingkai emas itu. Jari-jarinya perlahan mengusap tulisan yang memudar. Apakah Syekh masih di posisi yang sama? Sebuah pertanyaan tanpa jawaban. Saraswati memasukkan kartu nama itu jauh ke dalam tas tangannya. Ia sendiri tidak tahu mengapa. Hanya saja ia merasa tidak boleh meninggalkannya. Seolah-olah ia membawa serta dirinya di masa lalu. Malam mulai tiba. Saraswati duduk di depan cermin dan mulai merias wajahnya. Tipis dan sederhana, tidak mencolok seperti yang diinginkan suaminya. Namun jauh di dalam matanya di cermin sesuatu bergejolak. Bara api yang telah padam selama 14 tahun perlahan mulai menyala kembali. Di jantung kota Jakarta, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan bersinar di bawah cahaya lampu yang gemerlapan. Jamuan makan malam investasi medis internasional sedang berlangsung. Dari pintu masuk, mobil-mobil mewah berbaris berhenti dan orang-orang berbalut tuxedo serta gaun malam berjalan di atas karpet merah. Saraswati berdiri di lobi hotel, memandangi sekeliling. Lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit, memancarkan ribuan cahaya, dan musik klasik yang lembut mengalun entah dari mana. Ini adalah acara resmi pertama yang ia hadiri dalam 14 tahun. Jantungnya berdebar, tetapi debaran itu tidak berlangsung lama. Saras jalan di belakangku. Suaminya, Bima, berjalan di depan. Di sampingnya, Rania, manajer pemasaran internasional, berjalan sejajar.
Mengenakan gaun malam berwarna merah anggur dengan belahan samping yang berani, Rania tampak percaya diri seolah ia adalah nyonya rumah acara ini. Sebaliknya, Saraswati mengenakan gaun terusan rajut krem sederhana pilihan suaminya. Ia berjalan 3 langkah di belakang mereka berdua. Dari kejauhan, orang akan bingung siapa sebenarnya istri Bima. Hati Saraswati terasa perih, tapi ia tidak mengubah ekspresinya. Selama 14 tahun ia sudah terbiasa dengan momen seperti ini. Ia tahu menunjukkan perasaan tidak akan mengubah apapun. Di pintu masuk ballroom, Rania menoleh ke belakang. Ia memindai Saraswati dari atas ke bawah, lalu sudut bibirnya terangkat sinis. "Ibu Direktur, pakaian Anda hari ini terlihat nyaman sekali ya." Suara Rania mengandung racun manis. Beberapa karyawan perusahaan yang ada di sekitar terkikik geli. Saraswati tidak menjawab apapun. Rania melangkah lebih dekat dan berbisik, "Cocok juga dipakai ke acara pemakaman." Suara tawa para karyawan terdengar sedikit lebih keras. Tangan Saraswati mencengkeram erat tali tasnya. Urat di punggung tangannya menonjol, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Suaminya melihat semua itu, tetapi pura-pura tidak tahu dan terus berjalan lurus. Begitu masuk ke dalam ballroom, suaminya mencengkeram lengan Saraswati. Ia membawanya ke sebuah meja di sudut ruangan, di belakang sebuah pilar besar, tempat yang paling tidak terlihat. "Duduk di sini, makan dan minum saja, jangan keluyuran, ya. Dan jangan coba-coba pamer bisa sedikit bahasa Inggris, mengerti? Diam saja di sini." Suaminya hanya meninggalkan pesan itu, lalu pergi bersama Rania ke meja utama. Saraswati ditinggalkan sendirian, menatap gelas air di atas meja. Bayangan wajahnya beriak di permukaan air. Suara Rania terngiang di telinganya. "Ibu kan tidak fasih berbahasa Inggris." "Diam saja, itu cara terbaik untuk menjaga nama baik Pak Direktur." Saraswati menelan ludah dengan getir. Ia bisa 7 bahasa, tapi di tempat ini ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak fasih berbahasa Inggris. Tak lama kemudian, pintu masuk ballroom mulai ramai. Para tamu utama malam itu telah tiba. Saraswati mengangkat kepala dan memandang ke arah pintu masuk. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah seorang pria Timur Tengah yang mengenakan pakaian tradisional putih, gutra putih dan igal hitam di kepalanya, menambah kesan berwibawa. Di belakangnya, beberapa ajudan mengikuti. Jantung Saraswati seolah berhenti berdetak. Syekh Khalid Al-Maktum, penasehat medis kerajaan UEA. Orang yang sama yang ia temui di Jenewa 14 tahun lalu. Waktu telah berlalu, rambutnya sedikit memutih, tetapi tatapan matanya yang karismatik masih sama. Saraswati menahan napas. Fakta bahwa kartu namanya ada di dalam tas tangannya tiba-tiba terasa begitu nyata. Di belakang Syekh Khalid, tamu-tamu dari Eropa juga masuk. Seorang wanita berambut perak yang rapi adalah Dr. Helena Weber, ketua dewan dari sebuah yayasan medis di Jenewa, Swiss. Dan di sampingnya ada seorang pria rapi berusia pertengahan 40-an. Marco Rossi, CEO sebuah perusahaan peralatan medis dari Italia, juga terlihat. Tokoh-tokoh besar dunia medis berkumpul di satu tempat. Saraswati merasakan jantungnya berdebar melihat wajah-wajah mereka. Dulu, ia pasti akan duduk di meja negosiasi bersama mereka, melakukan interpretasi. Tapi sekarang, ia hanyalah bayangan yang tersembunyi di balik pilar. Di meja utama, suaminya dan Rania terlihat menyambut para tamu. Rania tersenyum lebar dan menyapa dalam bahasa Inggris. Namun, telinga Saraswati menangkap aksen Rania. Ada banyak sekali kesalahan. Saat Rania memperkenalkan perusahaan, ia salah mengucapkan kata penting. "Finish our criminal trial successfully." Mata Saraswati membelalak. Ia mengucapkan criminal trial pengadilan pidana, bukannya clinical trial uji klinis. Ekspresi bingung melintas di antara para tamu asing. Saraswati menghela napas dalam hati. Ia tahu betul akibat dari kesalahan seperti itu. 14 tahun lalu di Jenewa, insiden serupa hampir menyebabkan masalah besar. Terdengar Syekh Khalid mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab kepada ajudan di sampingnya. Bahkan dari jarak jauh, Saraswati dapat mendengar suaranya dengan jelas. Perusahaan ini sepertinya kurang persiapan. Kualitas penerjemahnya sangat buruk. Tangan Saraswati bergetar di bawah meja. Sesuatu yang telah tertidur selama 14 tahun perlahan bangkit.
naluri profesionalnya mulai bergerak. Itu tidak benar. Kalau begini terus, semuanya akan hancur. Tapi Saraswati tidak bangkit dari kursinya. Ia tidak bisa. Apa kata suaminya tadi? Diam saja, jangan ikut campur. Saraswati mengangkat gelas air dan membasahi bibirnya. Air dingin mengalir ke tenggorokannya tetapi tidak bisa memadamkan bara api yang mulai menyala di dalam dadanya. Malah semakin panas. Di meja utama, bahasa Inggris Rania yang terbata-bata terus berlanjut. Ekspresi Syekh Khalid terlihat semakin kaku. Negosiasi bahkan belum dimulai, tetapi suasananya sudah mendingin. Saraswati memegang erat tas tangannya. Di dalamnya ada kartu nama berbingkai emas dari 14 tahun yang lalu. Dan kemampuannya untuk berbicara dalam 7 bahasa juga masih tertidur di sana. Malam ini, apakah kemampuan itu akan bangkit belum ada yang tahu. Setelah beberapa saat, negosiasi bisnis yang sesungguhnya dimulai. Tempatnya adalah ruang pertemuan VIP yang disiapkan di sebelah ballroom. Di atas meja kayu mewah, tumpukan dokumen kontrak tersusun rapi dan sebuah layar besar terpasang di dinding. Saraswati atas perintah suaminya juga masuk ke ruang VIP. Nah, tentu saja bukan di meja negosiasi, melainkan di kursi tambahan di sudut ruangan. Rasanya seperti barang bawaan yang diletakkan di sudut, tapi Saraswati duduk diam tanpa berkata apa-apa. Di tengah meja negosiasi, Syekh Khalid duduk. Di sampingnya, Dr. Helena dan CEO Marco. Di seberang mereka, suaminya, Rania, dan beberapa eksekutif perusahaan duduk. Dan tepat di samping suaminya, seorang penerjemah yang disewa khusus untuk hari ini berdiri dengan wajah tegang. Seorang wanita muda berusia akhir 20-an. Wajahnya terlihat seperti baru lulus pasca sarjana. Dokumen di tangannya bergetar samar. Melihatnya, Saraswati merasakan firasat buruk. Dengan pengalaman sekecil itu, tidak akan mudah menerjemahkan negosiasi internasional sebesar ini. Suaminya membuka pembicaraan lebih dulu. Terima kasih telah hadir di sini hari ini. Perusahaan kami Nusantara Medica Teknologi memproduksi peralatan medis dengan kualitas terbaik. Penerjemah mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Namun sejak kalimat pertama sudah terasa canggung. Tata bahasanya benar, tetapi itu bukan ekspresi formal yang digunakan dalam negosiasi bisnis internasional. Alis Syekh Khalid bergerak sedikit. Seiring berjalannya negosiasi, masalah semakin besar. Saat suaminya menjelaskan tentang sertifikasi Eropa. Produk kami telah memperoleh sertifikasi CE. Penerjemah berkata, "Our product has obtained CE certification," mengeja C dan I satu persatu. Sertifikasi CE adalah sertifikasi paling dasar di pasar peralatan medis Eropa dan ia membacanya per huruf. Wajah Dr. Helena menunjukkan ekspresi bingung. Pria di sebelahnya juga mengerutkan kening. Tangan Saraswati terkepal di atas pangkuannya. Itu salah. Seharusnya tidak diucapkan seperti itu. Tapi ia tidak bisa membuka mulut. Apa kata suaminya? Jangan ikut campur. Dan saat yang menentukan pun tiba. Suaminya berkata dengan percaya diri, uji klinis fase 3 produk kami telah selesai disetujui. Keamanan dan efektivitasnya telah terverifikasi. Penerjemah ragu sejenak. Istilah teknis uji klinis fase 3 sepertinya asing baginya. Lalu dari mulutnya keluarlah kalimat yang fatal. Our product's clinical trial phase 3 has been suspended. Jantung Saraswati serasa jatuh. Ia menerjemahkan telah disetujui, approved, menjadi telah ditangguhkan, suspended. Dua kata dengan makna yang berlawanan. Seketika udara di ruang rapat membeku. Wajah Syekh Khalid memerah padam. Ia menggebrak meja dan berteriak dalam bahasa Arab, ini penipuan. Kalian mencoba menjual produk yang bahkan belum lolos uji klinis. Hanya Saraswati yang mengerti bahasa Arab itu. Jantungnya berdebar kencang. Jika terus begini, semuanya akan berakhir. Dr. Helena juga bangkit dari kursinya. Suara bahasa Jerman yang dingin bergema di ruangan itu. Ini hanya membuang-buang waktu. Ia menutup dokumen di depannya dan memberi isyarat pada asistennya. CEO Marco juga berkata kepada orang di sebelahnya dalam bahasa Italia, kemasi barang-barang. Kita pergi. Kontrak pasokan eksklusif senilai 6 triliun rupiah. Kontrak sebesar itu hancur berantakan hanya dalam waktu 5 menit. Wajah suaminya pucat pasi. Ia bahkan sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Ia bertanya pada penerjemah dengan panik. Apa katanya? Apa yang kamu terjemahkan? Mata penerjemah berkaca-kaca. Saya hanya menerjemahkan sesuai yang Bapak katakan. Rania buru-buru menyela dan mencoba membela diri dalam bahasa Inggris. Tetapi Syekh Khalid mengangkat tangannya, menghentikannya. Ekspresinya menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang perlu didengar. Syekh Khalid berkata kepada ajudannya dalam bahasa Arab, "Kemasi barang, kita ke bandara." Para ajudan serentak bergerak. Dr. Helena juga mengambil tasnya dan berjalan ke arah pintu. CEO Marco sudah berdiri di pintu keluar. Suaminya mencoba mendekati Syekh Khalid, tetapi seorang pengawal menghalanginya. Wajah suaminya dipenuhi keputusasaan. Keringat membasahi dahinya. Saraswati menyaksikan semua itu dari kursinya di sudut. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar seperti akan meledak. Di dalam kepalanya dua suara saling bertarung. Kau harus bertindak. Kalau tidak sekarang, semuanya akan berakhir. Tidak, jangan. Apa kata suamimu? Kau harus diam. Tapi melihat bencana yang terjadi di depan matanya, ia tidak bisa tinggal diam. Sesuatu yang telah tertidur selama 14 tahun bergejolak di dalam diri Saraswati. Naluri profesionalnya, harga dirinya, dan jati dirinya yang sebenarnya sedang bangkit. Syekh Khalid memegang gagang pintu. Di depan mata Saraswati, kontrak senilai 6 triliun rupiah dan kesempatan yang datang setelah 14 tahun akan segera lenyap. Tangannya gemetar, kakinya gemetar. Namun, Saraswati perlahan bangkit dari kursinya. Bibirnya yang telah terkunci selama 14 tahun bergetar dan mulai terbuka. Sekarang, jika tidak sekarang, aku akan selamanya terkurung di dalam sangkar ini. Tangan Syekh Khalid telah memegang gagang pintu. Seorang pengawal membuka pintu dan udara dingin dari koridor masuk ke dalam ruang rapat. Dr. Helena sudah berdiri di depan pintu dengan tasnya dan CEO Marco bersama asistennya juga menuju pintu keluar. Kontrak senilai 6 triliun rupiah hendak melangkah keluar pintu. Suaminya dengan panik mendekati Syekh Khalid. Ia mengulurkan tangan mencoba memegang lengannya, tapi pengawal dengan cepat menghalangi. Di depan pengawal bertubuh besar itu, suaminya tampak sangat kecil. "Syekh, mohon tunggu sebentar. Ada kesalahpahaman, tolong." Suara suaminya bergetar. Tapi Syekh Khalid bahkan tidak menoleh. Ia berkata singkat dalam bahasa Arab, "Bukan kesalahpahaman tapi penipuan. Aku tidak akan membuang waktu lagi." Ya, orang yang mengerti kata-kata itu di dalam ruangan hanya satu orang, Saraswati. Saraswati menyaksikan pemandangan itu dari kursinya di sudut. Jantungnya berdebar kencang. Telapak tangannya basah oleh keringat. Di kepalanya dua suara masih bertarung. "Jangan ikut campur." Apa kata suamimu? "Diam saja, nanti dia bilang kamu membuatnya malu." Tapi suara lain bergema lebih keras. 14 tahun. Kau sudah diam selama 14 tahun. Jika kali ini kau diam lagi, kau akan hidup di dalam sangkar ini selamanya. Wajah ayahnya melintas di benak Saraswati. Ia teringat kata-kata ayahnya di ranjang rumah sakit sebelum meninggal sambil memegang tangannya. "Saras, jangan pernah kau kubur bakatmu. Itu adalah warisan terbesar yang bisa ayah tinggalkan untukmu." Matanya terasa panas. Saraswati perlahan bangkit dari kursinya, kakinya gemetar, tapi ia melangkah maju. Dan satu langkah lagi, Saraswati, suara tajam suaminya memecah keheningan ruang rapat. Semua mata tertuju pada Saraswati. "Apa yang kamu lakukan? Duduk." Wajah suaminya berkerut, ekspresi kaget dan marah bercampur aduk. Tapi Saraswati tidak berhenti. Satu langkah dan satu langkah lagi ia terus maju. "Amar." Rania dengan cepat berlari menghampirinya. Ia menghalangi jalan Saraswati dan membentak dengan suara rendah, "Ibu sudah gila? Mau membuat situasi lebih buruk? Tolong diam saja." Mata Rania penuh dengan penghinaan. Seolah berkata, ibu-ibu udik yang tidak bisa bahasa Inggris ini mau apa? Biasanya Saraswati akan meringkuk di hadapan tatapan seperti itu. Tapi hari ini berbeda. Saraswati menatap lurus ke mata Rania. Lalu tanpa sepatah kata pun ia melewatinya. Rania terkejut dan mengulurkan tangan, tapi Saraswati sudah beberapa langkah di depannya. Semua mata di ruang rapat mengikuti gerakan Saraswati. Terdengar bisik-bisik, "Siapa dia? Kenapa dia begitu?"
Bukankah dia istri direktur? Cara berjalan Saraswati berubah. Bukan lagi langkah seorang ibu rumah tangga yang meringkuk di sudut. Punggungnya tegap, bahunya tegak, dan pandangannya lurus ke depan. Itu adalah langkah seorang penerjemah profesional yang dulu melintasi ruang konferensi internasional di Jenewa. Tepat saat Syekh Khalid sudah melangkahkan satu kaki keluar pintu, mulut Saraswati terbuka dan bahasa Arab teluk yang sempurna menggema di ruang rapat. Syekh yang terhormat, mohon berikan saya waktu 1 menit. Telah terjadi kesalahpahaman yang sangat serius. Syekh Khalid berhenti, punggungnya yang lebar terlihat menegang. Perlahan ia berbalik, matanya yang membelalak karena terkejut menatap Saraswati. Seolah tidak percaya dari mana datangnya bahasa Arab yang fasih itu. "Anda siapa?" tanya Syekh Khalid dalam bahasa Arab. Suaranya bercampur antara waspada dan penasaran. Saraswati menatap lurus ke arah Syekh Khalid dan menjawab, berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak bergetar. "Nama saya Saraswati. Baru saja terjadi kesalahan fatal dalam penerjemahan. Uji klinis fase 3 telah berhasil disetujui, bukan ditangguhkan." Ruang rapat menjadi gaduh. Tidak ada yang menyangka ia bisa berbahasa Arab. Mulut suaminya ternganga. Rania berdiri dengan ekspresi membeku. Mata Syekh Khalid menyipit. Ia memindai Saraswati dari atas ke bawah. Tatapannya menajam. "Approved dan suspended, Anda bilang tertukar?" "Benar, Syekh." Penerjemah salah menerjemahkan approve yang berarti disetujui menjadi suspended yang berarti ditangguhkan. Produk kami telah mendapatkan sertifikasi FDA Amerika dan CE Eropa. Bahasa Arab Saraswati mengalir lancar. Sulit dipercaya ia tidak menggunakannya selama 14 tahun. Seolah baru kemarin ia menerjemahkan di ruang rapat Jenewa. Syekh Khalid melangkah mendekati Saraswati. Ekspresinya berubah. Kemarahannya mereda dan di matanya muncul tatapan seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. "Tunggu," suaramu terdengar tidak asing. Jantung Saraswati berdebar kencang. Syekh Khalid menyipitkan mata mencoba mengingat. Tiba-tiba matanya membelalak. "Jenewa, 14 tahun yang lalu. Konferensi WHO. Apakah kau penerjemah muda itu?" Sudut mata Saraswati basah. Ia mengingatnya. Setelah 14 tahun, ia masih mengingat kejadian hari itu. "Suatu kehormatan Anda masih mengingat saya, Syekh." Wajah Syekh Khalid menunjukkan ekspresi kaget bercampur senang. 14 tahun lalu, karena kesalahan fatal penerjemah lain, protokol keselamatan pasien hampir salah disampaikan. Situasi krisis yang bisa menjadi masalah diplomatik. Saat itu, seorang penerjemah muda berusia 28 tahun langsung mengoreksinya dan menyelamatkan muka Syekh Khalid. Penerjemah itu adalah Saraswati. "Waktu itu aku memberimu kartu namaku, ku bilang hubungi aku kapan saja." Suara Syekh Khalid terdengar penuh penyesalan. "Kenapa tidak menghubungiku? Selama 14 tahun ini kau di mana?" Saraswati sejenak tidak bisa berkata-kata. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Waktu 14 tahun seolah membanjirinya sekaligus kendali suaminya, suara yang dirampas, rumah yang seperti sangkar. Tapi sekarang bukan waktunya menceritakan itu. Saraswati menenangkan diri dan menjawab, "Ada urusan pribadi. Tapi jika hari ini Anda bersedia memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini lagi, saya akan sangat berterima kasih." Syekh Khalid menatap Saraswati sejenak. Di matanya terpancar kepercayaan. Ia memberi isyarat pada pengawalnya dan berkata dalam bahasa Arab, "Tutup pintunya, negosiasi dilanjutkan." Lalu ia menoleh ke Dr. Helena dan CEO Marco dan berkata dalam bahasa Inggris, "Tuan dan Nyonya, mohon tunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahpahaman besar." Dr. Helena menatap Syekh Khalid dengan ekspresi heran. CEO Marco juga berhenti dan menoleh ke belakang. Syekh Khalid menunjuk Saraswati dan berkata, "Wanita ini akan menjelaskan situasinya. Saya percaya padanya." Semua mata kembali tertuju pada Saraswati. Tapi kali ini berbeda. Bukan tatapan penghinaan atau pengabaian, melainkan tatapan penasaran dan harapan. Saraswati menarik napas dalam-dalam. Sesuatu di dalam dadanya berkobar-kobar. Bara api yang padam selama 14 tahun akhirnya menyala menjadi api. Rasa takut hilang dan digantikan oleh keyakinan. "Aku bisa, aku masih bisa."
Saraswati berjalan dengan percaya diri ke arah meja negosiasi. Suaminya dan Rania menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Tapi Saraswati bahkan tidak melirik mereka. Keheningan selama 14 tahun akhirnya pecah. Suara sejatinya akhirnya keluar ke dunia. Syekh Khalid memberi isyarat pada Saraswati, "Kemarilah, duduk di sini." Tempat yang ia tunjuk adalah pusat meja negosiasi. Posisi paling penting, tempat semua perhatian terpusat. Saraswati ragu sejenak. Bagi seseorang yang selama 14 tahun hanya berada di sudut, beberapa langkah itu terasa sangat jauh. Tapi Saraswati tetap berjalan. Satu langkah dan satu langkah lagi. Akhirnya ia berdiri di tengah meja negosiasi. Suaminya buru-buru mencoba menyela. "Syekh, istri saya hanya seorang ibu rumah tangga. Dia tidak mengerti negosiasi." Syekh Khalid memotongnya dengan dingin. Matanya menatap tajam. "Saya tidak sedang ingin bicara dengan Anda sekarang. Saya ingin bicara dengan wanita ini." Wajah suaminya memerah padam. Tapi di hadapan Syekh Khalid, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rania juga hanya bisa berdiri sambil menggigit bibir. Syekh Khalid menatap Saraswati dan berkata, "Aku masih ingat hari itu, 14 tahun yang lalu. Konferensi darurat WHO di Jenewa membahas protokol keselamatan pasien dan penerjemahnya membuat kesalahan fatal." Saraswati mengangguk pelan. Kenangan hari itu masih sangat jelas. Itu adalah klausul tentang tanggung jawab jika terjadi malapraktik medis. Penerjemah salah menerjemahkan bertanggung jawab menjadi menghindari tanggung jawab. Hampir saja menjadi masalah diplomatik internasional. Suara Syekh Khalid menyiratkan ketegangan saat itu. Saat itu, seorang penerjemah muda yang duduk di sudut ruangan mengangkat tangan. Seorang wanita Asia berusia 28 tahun. Semua orang terkejut. Wanita muda itu mengoreksi kesalahan penerjemahan dalam bahasa Arab yang sempurna. Syekh Khalid menatap lurus ke arah Saraswati. "Dan orang itu adalah Anda, Nona Saraswati." Ruang rapat menjadi hening. Semua orang menahan napas, menyaksikan percakapan mereka. "Hari itu aku memberimu kartu namaku. Ku bilang hubungi aku kapan saja. Ku bilang aku butuh bakat sepertimu." Tapi mata Syekh Khalid menunjukkan penyesalan. "Kenapa tidak menghubungiku? Selama 14 tahun ini kau di mana?" Tenggorokan Saraswati tercekat. Waktu 14 tahun seolah membanjirinya. Kendali suaminya, mimpi yang dirampas, sangkar yang membatasinya. Tapi sekarang ia tidak bisa menceritakannya panjang lebar. "Ada urusan pribadi, Syekh. Tapi terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini lagi hari ini." Suara Saraswati terdengar tenang, tetapi di dalamnya terkandung beban 14 tahun. Syekh Khalid mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, ia membuka kembali dokumen di atas meja dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai lagi negosiasi hari ini. Nona Saraswati, tolong Anda yang menjadi penerjemah." Dr. Helena bertanya dalam bahasa Jerman. "Syekh Khalid, apakah wanita ini benar-benar bisa dipercaya?" Saraswati menoleh ke arah Helena. Lalu ia menjawab dalam bahasa Jerman yang sempurna, "Nyonya Ketua, apakah Anda ingin memastikannya sendiri? Saya meraih gelar master dalam interpretasi medis dan hukum dari Sekolah Penerjemahan Jenewa. Bahasa Jerman adalah bahasa ketiga saya." Mata Helena membelalak. Ia terkejut dengan bahasa Jerman yang begitu fasih dan tak terduga. Ekspresinya yang kaku mulai melunak. "Aksen Anda sangat bagus. Di mana Anda belajar?" "Saya mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Frankfurt. Tugas interpretasi terkait sertifikasi peralatan medis." Helena menunjukkan ekspresi puas. Pria di sebelahnya, Markus, menatap Saraswati dengan kagum. CEO Marco menyela dalam bahasa Italia. "Maaf, apakah Anda juga bisa berbahasa Italia?" Saraswati tersenyum ke arah Marco dan menjawab dalam bahasa Italia, "Tentu saja, Tuan CEO. Saya beberapa kali menjadi penerjemah di pameran peralatan medis di Roma dan Milan. Saya juga sangat paham pasar peralatan medis Italia." Mulut Marco ternganga. Ia menoleh ke asistennya dan bergumam dalam bahasa Italia. "Luar biasa. Wanita ini benar-benar luar biasa." Sesuatu di dalam dada Saraswati berkobar-kobar. Kemampuannya yang tertidur selama 14 tahun sedang bangkit.
Setiap kali ia berbicara dalam bahasa yang berbeda, rasanya seperti sepotong dari dirinya di masa lalu kembali. Negosiasi yang sesungguhnya dimulai. Syekh Khalid mengajukan pertanyaan pertama dalam bahasa Arab. Seberapa akurat sensor pencitraan medis ini dan apakah sudah mendapat sertifikasi halal? Saraswati menoleh ke suaminya. Suaminya masih terlihat syok. Tapi begitu melihat tatapan Saraswati, ia menjawab terbata-bata, akurasinya 99,7% dan sudah ada sertifikasi halal. Saraswati menerima jawaban suaminya dan menerjemahkannya dengan lancar ke dalam bahasa Arab. Syekh, akurasi pembacaan citra produk kami adalah 99,7%. Ini adalah level tertinggi di antara produk yang ada di pasaran saat ini. Sertifikasi halal telah kami peroleh dari Jakim Malaysia tahun lalu, sepenuhnya sesuai dengan standar UEA. Syekh Khalid mengangguk puas. Kali ini Dr. Helena bertanya dalam bahasa Jerman. Bisakah Anda menunjukkan data uji klinis fase 3 dan tolong jelaskan tes apa saja yang dilalui selama proses sertifikasi CE Eropa? Saraswati dengan cepat menemukan dokumen yang relevan di atas meja. Instingnya dari 14 tahun lalu kembali. Nyonya Ketua, uji klinis fase 3 dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Siloam. Total 1.200 pasien berpartisipasi dengan tingkat positif palsu 0,3% dan tingkat negatif palsu 0,2%. Saraswati menjelaskan data satu persatu dalam bahasa Jerman yang fasih. Istilah medis teknis keluar dengan lancar dan alami. Wajah Helena semakin cerah. Sertifikasi CE diperoleh melalui TÜV Rheinland Jerman, tes EMC, tes keamanan, dan tes biokompatibilitas semuanya telah lulus. Helena berbisik kepada Markus dalam bahasa Jerman, dengan kemampuan seperti ini, yayasan kita pun akan tertarik. Markus mengangguk dan menatap Saraswati dengan penuh minat. Pertanyaan berikutnya datang dari penasehat hukum pihak Swiss. Ia berbicara dalam bahasa Prancis. Bisakah Anda menjelaskan bagian hak kekayaan intelektual dalam klausul kontrak? Saya ingin tahu tentang kepemilikan hak paten dan syarat transfer teknologi. Hati Saraswati sejenak terasa perih. Hak kekayaan intelektual, hak paten, kata-kata itu mengingatkannya pada ayahnya. Tapi ia menenangkan diri dan menjawab dalam bahasa Prancis, Tuan penasehat hukum, paten inti saat ini telah terdaftar di dalam negeri dan melalui aplikasi internasional PCT, paten untuk wilayah Eropa dan Timur Tengah juga sedang dalam proses. Transfer teknologi akan dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan royalti ditetapkan sebesar 5% dari penjualan bersih. Penasihat hukum mengangguk sambil mencatat. CEO Marco melanjutkan pertanyaan dalam bahasa Italia. Bagaimana dengan rantai pasokan komponen? Tolong jelaskan juga sistem jaminan kualitasnya. Saraswati menjawab dengan fasih dalam bahasa Italia. Tuan CEO, komponen inti dipasok oleh Siemens Jerman dan Hitachi Jepang, termasuk pemasok tingkat kedua. Total ada 12 perusahaan yang berpartisipasi dalam rantai pasokan. Jaminan kualitas didasarkan pada sertifikasi ISO IBU 3485 dan kami melakukan inspeksi 100% pada semua produk sebelum pengiriman. Marco bertepuk tangan dengan kagum. Bravo, Anda benar-benar seorang maestro bahasa. Suasana ruang rapat telah berubah total. Negosiasi yang 30 menit lalu diambang kegagalan, kini berjalan dengan penuh semangat. Saat itu, seorang pria yang duduk di sudut ruangan mengangkat tangan. Ia adalah perwakilan dari sebuah lembaga medis Meksiko. Ia bertanya dalam bahasa Spanyol, apakah ada rencana ekspansi ke pasar Amerika Latin? Bagaimana strategi lokalisasinya? Saraswati menjawab dalam bahasa Spanyol, Tuan perwakilan, kami berencana memasuki pasar Meksiko dan Brasil pada paruh pertama tahun depan. Kami akan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal untuk membangun jaringan layanan purna jual, manual dalam bahasa Spanyol dan Portugis juga sudah disiapkan. Perwakilan Meksiko tersenyum cerah dan mengacungkan jempol. Terdengar tepuk tangan di ruang rapat. Syekh Khalid yang pertama bertepuk tangan, diikuti oleh Helena dan Marco
Para peserta lain satu persatu ikut bertepuk tangan. Hati Saraswati terasa penuh. Perasaan pencapaian yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, matanya terasa panas, tapi ia menahan agar air mata tidak jatuh. Suaminya dan Rania berdiri di salah satu sudut ruangan dengan mulut ternganga. Ekspresi mereka tidak percaya. Wanita yang selama 14 tahun mereka anggap sebagai ibu rumah tangga yang tidak fasih berbahasa Inggris, kini sedang bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh besar dunia dalam 7 bahasa. Wajah suaminya pucat pasi. Di matanya bercampur aduk rasa kaget, marah, dan sesuatu yang lebih rumit. Mungkin rasa takut akan kenyataan bahwa istrinya jauh lebih hebat darinya. Wajah Rania berkerut. Wanita udik yang begitu ia hina dan cemooh kini menunjukkan kemampuan yang bahkan tidak bisa ia tiru. Saraswati tidak melihat mereka, tidak perlu. Saat ini, Saraswati sedang menemukan kembali dirinya yang telah hilang selama 14 tahun. Aku bisa, aku selalu bisa, aku hanya kehilangan suaraku. Negosiasi memasuki tahap akhir. Syekh Khalid membuka kontrak dan berkata, Nona Saraswati, berkat Anda, negosiasi hari ini sepertinya akan berakhir dengan sukses. Terima kasih. Saraswati menundukkan kepala. Terima kasih, Syekh. Saya yang lebih berterima kasih karena telah diberi kesempatan. Suara Saraswati terdengar tenang, tetapi di dalam dadanya badai sedang bergejolak. Rasanya seperti pintu yang tertutup selama 14 tahun telah terbuka lebar. Gembok sangkar itu akhirnya terlepas. Dan di balik pintu itu terbentang dunia yang sama sekali baru. Negosiasi memasuki tahap akhir. Suasana di ruang rapat sudah sangat berbeda dari 2 jam sebelumnya. Negosiasi yang hampir gagal kini berlangsung dalam suasana yang bersahabat. Syekh Khalid membuka dokumen kontrak. Kontrak pasokan eksklusif senilai 6 triliun rupiah. Di tangannya ada sebuah pena emas. Tapi sebelum menandatangani, Syekh Khalid membuka suara. Pandangannya tertuju pada suami Saraswati. Pak Bima, saya akan jujur, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Syekh Khalid. 2 jam yang lalu, saya hampir membatalkan negosiasi ini. Tidak, saya sudah menganggapnya batal. Suara Syekh Khalid rendah namun jelas. Wajah suaminya menegang. Kualitas penerjemahannya buruk sekali dan persiapannya juga terlihat kurang. Jujur saja, saya ragu apakah aman berbisnis dengan perusahaan ini. Wajah suaminya semakin pucat. Di hadapan semua orang di ruangan itu, ia dinilai tidak kompeten secara terbuka. Wajah Rania juga memerah padam. Syekh Khalid melanjutkan, tapi Nona Saraswati mengubah segalanya. Pandangan Syekh Khalid beralih ke Saraswati. Di matanya terpancar rasa hormat yang tulus. Saya akan menandatangani kontrak ini sekarang, tapi saya ingin perjelas. Syekh Khalid mengangkat penanya dan menyatakan, saya menandatangani ini bukan karena percaya pada perusahaan Pak Bima. Saya menandatanganinya karena saya percaya pada Nona Saraswati. Keheningan menyelimuti ruangan, wajah suaminya pucat pasi. Perusahaannya, kontraknya, tetapi dirinya sendiri bukanlah objek kepercayaan. Itu adalah penghinaan yang ia terima di hadapan puluhan orang. Syekh Khalid menandatangani kontrak. Pena emas itu meluncur di atas kertas. Saat itu, kontrak senilai 6 triliun rupiah berhasil disepakati. Dokter Helena juga bangkit dari kursinya. Di tangannya juga ada sebuah dokumen. Bolehkah saya juga mengatakan sesuatu? Helena berbicara dalam bahasa Jerman dan Saraswati menerjemahkannya dengan lancar. Yayasan Medis Jenewa Swiss telah memutuskan untuk berinvestasi bersama dalam proyek ini. Saya akan menandatangani surat kesepakatan investasi. Helena menandatangani dokumen sambil menatap Saraswati. Nona Saraswati, di mana Anda selama 14 tahun ini? Saraswati sejenak tidak bisa berkata-kata. Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Dunia membutuhkan bakat seperti Anda. Kenapa Anda baru muncul sekarang? Sudut mata Saraswati basah. Emosi yang terpendam selama 14 tahun hendak meluap. Tapi Saraswati menjawab dengan tenang. Saya ada di rumah Nyonya Ketua. Jawaban yang singkat, tetapi di dalamnya terkandung 14 tahun waktu. Tatapan Helena menjadi rumit, seolah ia mengerti sesuatu. Setelah penandatanganan kontrak, suasana perayaan pun berlanjut. Sampahnya dibuka dan para hadirin saling berjabat tangan. Kilatan kamera mulai menyala.
Tapi terjadi sesuatu yang aneh. Lensa kamera tidak mengarah pada suaminya. Kamera para wartawan serempak mengarah pada Saraswati dan Syekh Khalid. Tolong lihat ke sini. Syekh, mohon sampaikan kesan Anda tentang negosiasi hari ini. Syekh Khalid meletakkan tangannya di bahu Saraswati dan berkata, bintang hari ini bukan saya, bukan juga Pak Bima. Bintangnya adalah Nona Saraswati. Suaminya benar-benar terabaikan di tengah kerumunan yang memberi selamat. Perusahaannya, kontraknya, tetapi ia sendiri tersingkir ke sudut. Rania mendekat dan mengatakan sesuatu, tetapi suaminya tidak menjawab. Ia hanya menatap Saraswati dengan wajah pucat. Setelah suasana perayaan sedikit mereda, Syekh Khalid mendekati Saraswati. Di tangannya ada kartu nama baru. Kartu nama mewah berbingkai emas, seperti 14 tahun yang lalu. Nona Saraswati, saya punya satu tawaran. Saraswati menatap Syekh Khalid dengan perasaan tegang. Saya ingin Anda menjabat sebagai penasihat utama kerja sama Asia di rumah sakit kerajaan WA. Mata Saraswati membelalak tawaran yang tak terduga. Penasehat utama? Benar. Anda tidak perlu tinggal di Dubai. Anda bisa bekerja dari Jakarta dan mengunjungi Dubai setiap kuartal. Tentu saja jika ada rapat penting, Anda bisa berpartisipasi melalui video konferensi. Syekh Khalid tersenyum dan menambahkan gajinya, bahkan omzet tahunan perusahaan suami Anda tidak akan sanggup membayarnya. Saraswati kehilangan kata-kata. Hatinya meluap. Selama 14 tahun ia hidup dengan nilai dirinya yang direndahkan dan kini seorang tokoh dunia mengakui kemampuannya. Syekh, saya tidak perlu menjawab sekarang, kata Syekh Khalid sambil meletakkan kartu nama di tangan Saraswati. Saya beri Anda waktu untuk berpikir. Tapi ingat, seperti yang saya katakan 14 tahun lalu, bakat seperti Anda akan selalu diterima dimanapun. Saraswati menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Kartu nama berbingkai emas yang sama dengan yang ia terima 14 tahun lalu. Tapi kali ini, ia tidak akan membiarkannya terkubur begitu saja, dokter. Helena juga mendekat. Di tangannya juga ada kartu nama. Nona Saraswati, saya juga ingin memberikan satu tawaran. Saraswati menatap Helena. Maukah Anda menjabat sebagai konsultan eksternal di Yayasan Medis Jenewa Swiss? Saat kami membutuhkan jembatan dengan komunitas medis Eropa, bantuan Anda akan sangat berharga. Saraswati menatap Helena dengan ekspresi tidak percaya. Dalam satu malam ia menerima tawaran dari dua tokoh besar dunia. Nyonya Ketua, terima kasih banyak. Saya akan memikirkannya dengan saksama. Helena tersenyum dan memegang tangan Saraswati. Anda sudah menunggu cukup lama, sekarang adalah waktu Anda. Kata-kata itu membuat sudut mata Saraswati basah. Tenggorokannya tercekat. Kata-kata yang tidak pernah ia dengar selama 14 tahun. Sekarang adalah waktu Anda. Satu kalimat itu meresap jauh ke dalam hatinya. Saat itu, seseorang mendekat dengan hati-hati. Pria berusia pertengahan 40-an yang duduk di sebelah dokter Helena. Pria dengan kesan rapi dan tatapan lembut. Permisi. Boleh saya berkenalan sebentar? Ia berbicara dalam bahasa Jerman. Saraswati menoleh. Saya Markus Weber, keponakan dokter Helena. Markus tersenyum sambil menyerahkan kartu nama. Saya bekerja di bidang kerja sama medis internasional di Swiss. Interpretasi Anda hari ini benar-benar mengesankan. Saraswati menerima kartu nama dan menjawab, terima kasih Tuan Weber, panggil saja Markus. Tatapan Markus hangat. Jika ada kesempatan datang ke Jenewa, tolong hubungi saya. Saya akan menjadi pemandu Anda. Saraswati menunduk memberi hormat. Markus tersenyum sekali lagi lalu pergi. Saraswati menatap 3 kartu nama di tangannya. Kartu nama Syekh Khalid, kartu nama Helena, dan kartu nama Markus. Hanya 2 jam yang lalu, ia adalah wanita yang tersembunyi di balik pilar dan kini dunia mengulurkan tangan padanya. Inilah nilai diriku yang sebenarnya. Sesuatu yang panas berkobar di dalam dada Saraswati. Kepercayaan diri dan harga diri yang telah dirampas selama 14 tahun kini hidup kembali. Di salah satu sudut ruangan, suaminya menatap tajam Saraswati. Di matanya bercampur aduk amarah, penghinaan, dan ketakutan. Mungkin rasanya seperti menyaksikan burung yang selama 14 tahun ia kurung, kini menghancurkan sangkarnya dan terbang tinggi. Rania juga berdiri di samping suaminya, wajahnya berkerut.
Wanita udik yang ia cemooh kini berada di posisi yang bahkan tidak bisa ia impikan. Tapi Saraswati tidak melihat mereka. Tidak perlu lagi. Menjelang akhir jamuan, Saraswati berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan malam kota Jakarta. Lampu-lampu kota berkelip. Selama 14 tahun ia tinggal di kota ini, tapi baru pertama kali terasa begitu indah. Pintu sangkar telah terbuka. Kini saatnya untuk terbang. Jamuan makan malam telah berakhir. Para hadirin satu persatu meninggalkan hotel. Syekh Khalid dan Dr. Helena juga mengucapkan salam perpisahan pada Saraswati sebelum pergi. Markus tersenyum sekali lagi. Sebelum berangkat, Saraswati mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi di lobi. Tiba-tiba, seseorang mencengkeram lengannya dengan kasar. Itu suaminya. Kita perlu bicara. Suara suaminya rendah, tetapi bergetar karena amarah. Cengkeramannya begitu kuat hingga lengannya terasa sakit. Mas, di sini, diam dan ikuti aku. Suaminya memotong ucapan Saraswati dan menyeretnya. Mereka melewati lobi, menyusuri koridor. Suaminya baru berhenti di dekat tangga darurat yang sepi. Rania entah bagaimana sudah mengikuti mereka. Mereka berdua mengepung Saraswati. Wajah suaminya berkerut. Amarah yang ia tahan selama di jamuan makan kini diambang ledakan. Saras, suara suaminya rendah. Kamu sengaja mau mempermalukan aku? Selama 14 tahun ini kamu menyembunyikannya? Saraswati tidak menjawab. Ia menatap lurus ke mata suaminya. 7 bahasa, Sekolah Penerjemahan Jenewa, WHO. Kenapa kamu sembunyikan semua itu? Suara suaminya semakin keras. Gema suaranya terdengar di koridor. Apa aku terlihat bodoh? Selama 14 tahun kamu pura-pura tidak bisa bahasa Inggris dan menipuku. Saraswati masih diam. Amarah suaminya melayang di udara, tetapi hati Saraswati luar biasa tenang. Selama 14 tahun, di saat-saat seperti ini, ia selalu meringkuk dan menelan air mata, tapi hari ini berbeda. Rania menyela, wajahnya penuh kebencian. Ibu mau membuktikan apa sekarang? Rania berkata dengan sinis, tanpa Pak Direktur, ibu juga akan mati kelaparan. Memangnya apa yang berubah hanya karena hari ini ibu bisa pamer sedikit? Sudut bibir Rania miring. Jadi ibu sebaiknya di rumah saja mengurus dapur. Urusan di luar biar orang-orang berbakat seperti saya yang tangani. Mata Saraswati berkilat dingin. Segala sesuatu yang ia tahan selama 14 tahun kini mendidih di dalam dadanya. Tidak ada lagi alasan untuk diam. Saraswati membuka mulut diam. Hanya satu kata. Tapi bobotnya cukup untuk memecah keheningan selama 14 tahun. Ekspresi Rania membeku. Suaminya juga tertegun. Selama 14 tahun pernikahan, mereka belum pernah mendengar kata itu. Istrinya yang selalu menunduk dan menjawab dengan pelan, kini berbicara kasar. Apa katamu? Rania tergagap. Ekspresinya tidak percaya. Saraswati bahkan tidak melihat Rania. Pandangannya hanya tertuju pada suaminya. Kamu tanya apa aku menyembunyikannya selama 14 tahun? Suara Saraswati rendah namun kokoh. Tidak, bukan aku yang menyembunyikan, kamu yang membuatku menyembunyikannya. Mata suaminya goyah. Kamu larang aku bekerja, aku turuti. Kamu larang aku pakai bahasa Inggris, aku turuti. Kamu larang aku bertemu orang, aku turuti. Aku hidup 14 tahun sesuai perintahmu. Api menyala di mata Saraswati. Lalu sekarang apa? Aku mempermalukanmu. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Tidak bisa memilih penerjemah yang benar, tidak bisa menangani negosiasi dengan benar. Wajah suaminya memerah padam. Ini pertama kalinya ia mendengar kata-kata seperti ini dari istrinya. Kamu tidak pernah mencintaiku. Saraswati melangkah maju. Suaminya secara tidak sadar mundur selangkah. Kamu hanya takut padaku yang lebih hebat darimu. Makanya kamu mengurungku. Kamu kurung aku di dalam sangkar dan mematahkan sayapku. Suara Saraswati bergetar. Amarah dan kesedihan bercampur aduk. Tapi sekarang sudah berakhir. Saraswati membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop dokumen. Ia melemparkannya ke suaminya. Dokumen itu berserakan di lantai. Itu surat gugatan cerai. Tanda tangani. Mata suaminya membelalak. Ia menatap kosong dokumen yang jatuh di lantai. Cecerai? Kamu berani. Bukan berani. Seharusnya sudah kulakukan sejak dulu. Suara Saraswati dingin. Tidak ada lagi keraguan. Rania tertawa sinis. Ibu, kalau cerai mau makan apa? Rumah tidak punya, uang tidak punya.
Selama ini menumpang hidup pada Pak Direktur, sekarang mau cerai. Saraswati perlahan menoleh ke Rania. Tatapannya dingin membeku. Rania, kamu tidak perlu khawatirkan aku. Saraswati mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Saraswati menyodorkan dokumen itu pada Rania. Rania menerimanya dengan ekspresi heran. Saat membaca dokumen itu, wajah Rania perlahan memucat. Itu bukti penggelapan dana perusahaan sebesar 800 juta rupiah. Ada juga laporan transaksi perusahaan fiktif dan kwitansi perjalanan dinas palsu yang kamu ajukan. Suara Saraswati tenang. Kamu mengajukan biaya menginap di Hotel Hong Kong, padahal saat itu Pak Direktur sedang dinas ke Jerman. Tanggalnya tidak cocok untuk dibilang pergi bersama. Tangan Rania gemetar hebat. Dokumen di tangannya berdesir. Suaminya mendekati Rania. Di matanya juga terpancar kebingungan. Rania, apa ini benar? Kamu menggelapkan 800 juta. Rania menggelengkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Pak. Ini salah paham. Saya hanya. Salah paham? Saraswati memotong dengan dingin. Kalau begitu, apa ini juga salah paham? Saraswati mengeluarkan dokumen terakhir. Laporan pemeriksaan kandungan Rania. Rania, selamat atas kehamilanmu. Wajah Rania pucat pasi. Suaminya juga tertegun. Hamil? Suaminya menatap Rania. Emosi rumit melintas di matanya. Anakku? Bibir Rania bergetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Saraswati berkata dengan tenang, Bukan anak Pak Direktur. Mata suaminya membelalak. Lihat saja waktu kehamilannya. Saat itu Pak Direktur sedang dinas di Timur Tengah. Lebih dari 2 minggu tidak di Indonesia. Saraswati menatap Rania. Rania, sampaikan salam selamatku pada ayah dari anak di kandunganmu. Kepada Pak Tirtayasa. Bibir Rania bergetar hebat. Pak Tirtayasa adalah direktur di Bio Farma Global, perusahaan pesaing dari Tiongkok. Orang yang sama tempat Rania membocorkan rahasia perusahaan. Wajah suaminya berkerut. Amarah dan pengkhianatan bercampur aduk. Tirtayasa, bajingan Tiongkok itu. Rania, kamu dengan dia? Bukan, Pak, ini benar-benar. Rania menangis sambil membela diri. Tapi ia hancur di hadapan bukti. Air matanya mengalir deras. Pak, saya benar-benar. Saya, diam. Kali ini suaminya yang berteriak. Matanya yang menatap Rania berkobar karena amarah. Jadi kamu memanfaatkanku? Selama ini semua perbuatanmu padaku hanya pura-pura? Bukan, Pak, tolong dengarkan saya. Rania memegang lengan suaminya. Suaminya menepisnya. Jangan sentuh aku. Mereka berdua mulai saling menyalahkan dan bertengkar. Ya, teriakan mereka menggema di koridor. 2 orang yang selama 14 tahun meremehkan dan mengurung Saraswati kini saling mencabik. Saraswati menatap pemandangan itu sejenak, rasanya hampa sekaligus lega, tapi tidak perlu dilihat lebih lama lagi. Saraswati berbalik, ia berjalan menyusuri koridor, dari belakang suaminya berteriak. Saraswati, mau kemana? Kita belum selesai bicara. Saraswati tidak berhenti, ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Langkahnya semakin cepat, ia melewati lobi hotel dan keluar. Udara malam yang dingin menyapu wajahnya. Saraswati menarik napas dalam-dalam, rasanya lega sekali. Ia naik taksi. Begitu duduk di kursi belakang, air mata mengalir. Tapi bukan air mata kesedihan. Rasanya seperti semua yang mengganjal di tenggorokannya selama 14 tahun akhirnya tumpah. 14 tahun. Selama 14 tahun ia menahan, menyembunyikan dan bertahan. Tapi sekarang sudah berakhir. Dari jendela taksi, pemandangan malam kota Jakarta berlalu. Cahaya, lampu jalan memburam karena air mata. Saraswati mengeluarkan kartu-kartu nama berbingkai emas dari tasnya. Kartu nama Syekh Khalid, Helena, Markus, dan kartu nama pudar yang ia terima 14 tahun lalu. Pintu sangkar telah terbuka. Kini, saatnya untuk benar-benar terbang. Pukul 3 dini hari, Saraswati kembali ke apartemennya di SCBD. Rumah itu gelap dan sunyi. Sepertinya suaminya belum pulang. Mungkin sibuk bertengkar dengan Rania di hotel. Saraswati tidak menyalakan lampu. Cahaya kota yang masuk dari jendela sudah cukup. Ini adalah rumah yang ia tinggali selama 14 tahun. Tapi anehnya terasa asing. Atau mungkin baru sekarang ia bisa melihatnya dengan benar. Saraswati membuka lemari pakaian di kamar tidur utama.
Pakaian-pakaian bermerek yang dibelikan suaminya, tas-tas mahal, kotak perhiasan, semuanya tersusun rapi. Itu adalah hal-hal yang suaminya berikan sebagai imbalan telah mengurungnya di dalam sangkar selama 14 tahun. Saraswati bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, ia membuka laci paling bawah. Map kulit tua, peninggalan ayahnya, dokumen-dokumen pribadi, ia mengeluarkannya. Inilah barang-barang miliknya yang sebenarnya. Ia mengemasi barang-barangnya ke dalam satu koper. Map sertifikat, foto ayahnya, cincin peninggalan ibunya, dan dokumen-dokumen penting. Hanya itu, ia tinggal di sini selama 14 tahun, tetapi hanya itu yang bisa ia bawa. Saraswati kembali ke ruang tamu. Ia berdiri di depan foto ayahnya, cahaya fajar membuat wajah ayahnya terlihat samar. Ayah, sekarang akan kuambil kembali semua yang ayah tinggalkan untukku. Suara Saraswati bergetar, matanya terasa panas. Sudah 15 tahun sejak ayahnya meninggal, tetapi kerinduan itu masih sama. Hari mulai terang. Saraswati duduk di sofa merapikan dokumen. Saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, terdengar suara seseorang menekan kata sandi pintu depan. Pintu terbuka dengan kasar. Ibu mertuanya, Laksmi, masuk. Wanita berusia 70 tahun itu tampak sangat marah. Di belakangnya, adik iparnya, Mita, juga ikut masuk. Beraninya kau, teriak ibu mertuanya begitu masuk. Saraswati bangkit dan menatap mereka berdua. Ibu, ada apa pagi-pagi begini? Ada apa katamu? Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Ibu mertuanya mendekati Saraswati. Wajahnya merah padam. Aku sudah ditelepon Bima. Aku sudah dengar semua perbuatanmu semalam. Adik iparnya menyela. Kak, bagaimana bisa kakak mempermalukan Mas Bima seperti itu? Pamer di depan banyak orang. Saraswati tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua dengan tenang. Dan cerai katamu, teriak ibu mertuanya. Beraninya kau mengajukan cerai pada Bimaku, kau ini menumpang hidup tapi membalas kebaikan dengan air tuba. Ibu mertuanya mendekat ke Saraswati. Ia menunjuk-nunjuk Saraswati. Perempuan sialan. Setelah mempermalukan anakku, sekarang kau mau kabur. Pergi dari sini dengan tangan kosong. Kau tidak akan dapat sepeser pun. Mata Saraswati berkilat dingin, tapi ia tetap tenang. Ibu sudah selesai bicara? Apa? Ibu mertuanya menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Beraninya kau membantah? Adik iparnya ikut menimpali. Kak, tanpa Mas Bima, kakak itu bukan apa-apa. Rumah ini punya Mas Bima, mobil juga punya Mas Bima. Kakak tidak punya apa-apa. Sadar diri sedikit. Adik iparnya berkata dengan sinis. Jadi lebih baik kakak diam-diam batalkan gugatan cerai dan minta maaf pada Mas Bima. Itu yang terbaik buat kakak. Saraswati menatap mereka sejenak. Lalu ia mengambil amplop dokumen yang tergeletak di samping sofa. Ibu, Mita, ada yang ingin saya tunjukkan? Saraswati mengeluarkan sebuah dokumen dari amplop. Dokumen pertama, kalian tahu ini apa? Ibu mertuanya merebut dokumen itu. Ia menyipitkan mata dan mulai membaca. Semakin ia membaca, wajahnya semakin kaku. Ya, ini sertifikat hak milik apartemen ini. Saraswati berkata dengan tenang, lihat nama pemiliknya, Saraswati. Mata ibu mertuanya membelalak, tangan yang memegang dokumen itu gemetar. Lihat juga tanggal perolehannya, Maret 2008. 2 tahun sebelum saya menikah dengan Bima. Adik iparnya merebut dokumen itu, wajahnya juga pucat pasi. Bagaimana bisa? Ayah saya yang membelikannya. Suara Saraswati sedikit bergetar, membicarakan ayahnya membuat hatinya sesak. Ayah saya seorang peneliti, rekayasa medis. Beliau menerima royalti dari teknologi sensor pencitraan medis yang beliau teliti dan dengan uang itu beliau membeli apartemen ini. Atas nama saya, ibu mertuanya menatap Saraswati dengan ekspresi kosong. Ayah saya meninggal tahun 2009. Satu-satunya harta yang beliau tinggalkan untuk saya adalah rumah ini. Ini bukan rumah Bima. Sejak awal ini rumah saya. Mulut ibu mertuanya terbuka dan tertutup. Ia kehilangan kata-kata. Jadi yang akan diusir dengan tangan kosong bukanlah saya. Saraswati berkata dengan dingin, justru Bima yang harus diusir dari rumah saya. Adik iparnya berkata terbata-bata. Tetapi kan Mas Bima sudah 14 tahun. Mita, Saraswati menatap adik iparnya.
Kalau tinggal 14 tahun, rumahnya jadi miliknya, ada hukum seperti itu. Adik iparnya terdiam. Saraswati mengeluarkan dokumen kedua. Kali ini tangannya juga bergetar. Ini bukan sekadar masalah harta. Ini adalah tentang warisan ayahnya dan pengkhianatan selama 14 tahun. Kalian tahu ini apa? Saraswati menyodorkan dokumen itu. Ini dokumen terkait paten ayah saya, ibu mertuanya mengambilnya, tapi isinya rumit sehingga ia tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Suara Saraswati mengeras. Saat ayah saya meninggal, paten itu baru dalam tahap diajukan. Masih ada proses pendaftaran. Saya dalam kesedihan kehilangan ayah tidak bisa melakukan apa-apa. Sudut mata Saraswati memerah. Saat itu Bima datang. Karena dia bekerja di laboratorium ayah. Saya percaya padanya. Suara Saraswati bergetar. Bima bilang, dia akan mengurus proses pendaftaran paten. Saya hanya perlu tanda tangan. Saya percaya padanya. Saya menandatangani surat kuasa kosong. Ekspresi ibu mertuanya berubah. Wajahnya menunjukkan firasat buruk. Dan kalian tahu apa yang Bima lakukan? Saraswati menunjuk dokumen itu. Dia mendaftarkan paten ayah saya atas nama dirinya sendiri. Menggunakan surat kuasa kosong yang saya tanda tangani, mulut ibu mertuanya ternganga. Kalian tahu paten apa itu? Teknologi sensor pencitraan medis generasi berikutnya. Teknologi inti perusahaan Bima. Tanpa teknologi itu, Nusantara Medika Teknologi tidak akan bertahan sehari pun. Air mata mengalir di pipi Saraswati. Tapi suaranya tidak goyah. Bima tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mengincar paten ayahku. Dia memanfaatkan kesedihanku untuk merebut paten itu dan mendirikan perusahaan. Ibu mertuanya mundur selangkah, kakinya terasa lemas. Jadi Bu, Saraswati menatap lurus ibu mertuanya. Saya bukan menumpang, saya dirampok. Di rumah saya sendiri dengan paten saya sendiri dan hidup saya sendiri. Wajah ibu mertuanya pucat pasi. Dokumen di tangannya jatuh ke lantai. Sekarang saya akan mengambil kembali semuanya. Suara Saraswati tegas. Paten itu adalah pengalihan karena penipuan. Jika dibawa ke pengadilan akan kembali ke pemilik aslinya, kepada saya. Ibu mertuanya terhuyung. Ia memegang sandaran sofa di sebelahnya. Jadi Bu, sampai jumpa di pengadilan. Lutut ibu mertuanya lemas. Ia jatuh terduduk di sofa. Wajahnya pucat pasi. Adik iparnya dengan panik mengeluarkan ponsel. Tangannya gemetar hingga tidak bisa menekan tombol dengan benar. Mamas, gawat. Kak Saras pemilik rumah ini. Suara adik iparnya bergetar. Dari seberang telepon terdengar teriakan suaminya. Saraswati mengangkat telepon dan menelpon ke suatu tempat. Sesaat kemudian ia terhubung dengan petugas keamanan dari lantai 32. Ada tamu yang akan keluar, mohon bantuannya. Setelah menutup telepon, Saraswati menatap ibu mertua dan adik iparnya. Mita, sampaikan pada Mas Bima. Suara Saraswati tenang namun kokoh. Dalam waktu seminggu, kemasi barang-barangnya dari rumah ini. Kalau tidak, akan ada eksekusi paksa. Adik iparnya menatap Saraswati dengan ekspresi tidak percaya. Ibu mertuanya masih terduduk di sofa, menatap kosong ke udara. Bel pintu berbunyi. Petugas keamanan telah tiba. Saraswati membuka pintu depan. Tolong bantu mereka keluar. Petugas keamanan mengangguk dan masuk. Adik iparnya memapah ibu mertuanya berdiri. Mereka berdua berjalan terhuyung-huyung ke pintu depan. Sebelum keluar, ibu mertuanya menoleh. Matanya penuh dendam. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa dikatakan. Pintu tertutup. Saraswati berdiri sendirian di ruang tamu yang kosong. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela. Rasanya seperti cahaya hangat pertama kali masuk ke rumah yang selama 14 tahun menjadi sangkarnya. Saraswati menatap foto ayahnya. Ayah, lihatlah, ini baru permulaan. Air mata mengalir. Tapi senyum tersungging di bibirnya. Saatnya untuk merebut kembali semua yang telah dirampas selama 14 tahun. 3 bulan berlalu, suasana tegang menyelimuti ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kursi pengunjung dipenuhi oleh wartawan dan para pelaku industri. Kasus korupsi seorang direktur perusahaan alat kesehatan menengah menarik perhatian publik. Saraswati duduk di kursi saksi. Ia mengenakan blazer biru tua yang rapi dengan blus putih. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari 3 bulan lalu. Sosok ibu rumah tangga yang meringkuk di sudut sudah tidak ada lagi.
Yang ada adalah sosok profesional yang percaya diri dan tenang. Di kursi terdakwa duduk suaminya. Tidak, sekarang sudah menjadi mantan suami. Proses perceraian mereka selesai sebulan yang lalu. Wajahnya kuyu. Dalam 3 bulan ia tampak menua 10 tahun. Di sebelahnya Rania juga duduk. Penampilannya yang glamor telah hilang, digantikan oleh pakaian sederhana dan wajah yang pucat. Semua ini dimulai sejak malam itu 3 bulan yang lalu. Sehari setelah jamuan makan, Syekh Khalid dan Dr. Helena mengajukan syarat kepada Nusantara Medika Teknologi untuk mempertahankan kontrak 6 triliun rupiah. Perusahaan harus menjalani audit transparansi manajemen. Syaratnya, seorang ahli eksternal akan memeriksa secara menyeluruh kondisi keuangan dan manajemen perusahaan. Dan sebagai penasihat audit eksternal itu, ditunjuklah Saraswati. Itu adalah rekomendasi dari Syekh Khalid. Ia percaya pada kemampuan Saraswati dan menilai bahwa Saraswati adalah orang yang paling tahu tentang perusahaan itu. Tentu saja, ia juga tahu bahwa Saraswati sedang dalam proses gugatan cerai dengan mantan suaminya. Tapi Syekh Khalid justru menganggap itu sebagai kelebihan. Orang yang memiliki kepentingan dalam mengungkap kebenaran adalah yang akan melakukan penyelidikan paling teliti, katanya. Saraswati memulai audit. Dan fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap satu persatu. Bantuan krusial datang dari tempat yang tak terduga. Ibu Endang, kepala bagian akuntansi. Seorang veteran yang telah bekerja selama 20 tahun, ia sangat marah setelah menerima surat PHK sepihak dari Rania. Saya sudah bekerja 20 tahun untuk perusahaan ini, kata Ibu Endang saat menemui Saraswati. Tapi tahu apa kata Rania? Katanya orang tua sudah tidak dibutuhkan lagi. Dia mau memecat saya dan memasukkan orangnya sendiri. Ibu Endang menyerahkan amplop tebal berisi dokumen kepada Saraswati. Ini semua buktinya saya kumpulkan selama 3 tahun. Saya tahu suatu saat ini akan berguna. Di dalamnya terdapat data-data yang mengejutkan, kwitansi perjalanan dinas palsu Rania, laporan transaksi perusahaan fiktif, riwayat pesan antara Rania dan Tirtayasa yang ditemukan dari cadangan server perusahaan, dan data penggelapan pajak selama 3 tahun. Berdasarkan data-data tersebut, Saraswati mengajukan laporan ke kejaksaan. Dan hari ini akhirnya persidangan dibuka. Jaksa berdiri. Saksi, apa hubungan Anda dengan terdakwa Bima Prakoso? Saraswati menjawab, mantan pasangan. Kami menikah selama 14 tahun, tetapi bercerai 3 bulan yang lalu. Tolong jelaskan bagaimana saksi melaporkan kasus ini. Saraswati menarik napas sejenak dan membuka mulut. Saya, atas permintaan Syekh Khalid dari UEA dan Dr. Helena dari Swiss, ditugaskan untuk melakukan audit transparansi manajemen di Nusantara Medika Teknologi. Dalam proses audit ditemukan berbagai penyimpangan serius. Saraswati mulai menjelaskan bukti-bukti dengan tenang. Pertama, terdakwa Bima Prakoso dan terdakwa Rania bersekongkol menggelapkan dana perusahaan sebesar 800 juta rupiah. Mereka membuat transaksi palsu melalui perusahaan fiktif dan mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi. Kursi pengunjung menjadi gaduh. Pena wartawan bergerak cepat. Kedua, selama 3 tahun terjadi penggelapan pajak sekitar 1,5 miliar rupiah. Mereka mengecilkan laporan pendapatan dan menggelembungkan biaya untuk menghindari pajak. Ketiga, terdakwa Rania membocorkan rahasia perusahaan kepada Tirtayasa, direktur perusahaan pesaing dari Tiongkok. Gambar desain teknologi inti dan informasi klien telah berpindah tangan. Wajah mantan suaminya semakin pucat. Rania menunduk tanpa bergerak. Saraswati melanjutkan. Dan yang terakhir, suara Saraswati sedikit bergetar. Bagian ini mengandung luka pribadinya. Terdakwa Bima Prakoso pada tahun 2009, setelah ayah saya, Dr. Iwan Chandra, meninggal mendekati saya. Saat itu, saya dalam keadaan duka dan tidak bisa berpikir jernih. Ruang sidang menjadi hening. Semua mata tertuju pada Saraswati. Terdakwa menawarkan untuk mengurus proses pendaftaran paten dan meminta saya menandatangani surat kuasa kosong. Saya percaya padanya karena dia bekerja di laboratorium ayah saya. Namun, terdakwa menggunakan surat kuasa itu untuk mendaftarkan paten ayah saya atas namanya sendiri. Mantan suaminya mengangkat kepala.
Emosi rumit melintas di matanya, tapi Saraswati tidak melihatnya. Paten itu adalah teknologi sensor pencitraan medis generasi berikutnya, teknologi inti Nusantara Medica Teknologi. Terdakwa mendirikan perusahaan dengan merampas warisan ayah saya. Terdengar desahan dari kursi pengunjung. Para wartawan semakin sibuk mencatat. Pengacara mantan suaminya berdiri. Keberatan! Saksi adalah pihak yang berperkara cerai dengan terdakwa. Bukankah ini tuduhan palsu untuk merebut harta terdakwa? Saraswati menatap lurus pengacara itu. Bapak pengacara, saya tidak menuduh. Saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Suara Saraswati kokoh. Dan saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam pribadi. Saya di sini untuk melindungi hak para pemegang saham dan karyawan yang jujur. Ada lebih dari 200 karyawan di Nusantara Medica Teknologi. Pekerjaan dan masa depan mereka terancam oleh penyimpangan para terdakwa. Pengacara itu terdiam. Ia tidak bisa membantah lagi. Sidang berlanjut hingga sore. Ibu Endang juga hadir sebagai saksi dan memberikan kesaksian rinci tentang sumber dan kronologi bukti yang ia kumpulkan. Fakta bahwa pemilik asli perusahaan fiktif itu adalah sepupu Rania, jalur aliran dana penggelapan pajak ke rekening luar negeri, semuanya terungkap. Akhirnya tiba saatnya hakim membacakan putusan. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Terdakwa Bima Prakoso. Suara hakim menggema di ruang sidang. Terdakwa didakwa dengan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, penggelapan dalam jabatan, penggelapan pajak dan penipuan. Mantan suaminya berdiri. Terlihat kakinya gemetar. Tindakan pidana terdakwa dilakukan secara terencana dalam jangka waktu yang lama dengan kerugian yang besar dan sifat kejahatan yang serius. Terutama tindakan merebut hak paten dengan menyalahgunakan kepercayaan ahli waris almarhum yaitu mantan pasangan adalah perbuatan yang secara moral tidak dapat dimaafkan. Hakim berhenti sejenak lalu membacakan vonis. Terdakwa Bima Prakoso dihukum 10 tahun penjara. Kursi pengunjung gaduh. Wajah mantan suaminya pucat pasi. Lututnya seolah lemas, tetapi ia berhasil menahan diri untuk tetap berdiri. Terdakwa Rania. Rania berdiri dengan gemetar. Terdakwa didakwa dengan penggelapan dalam jabatan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri. Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan perusahaan, membocorkan rahasia kepada pesaing, dan menggunakan dana hasil penggelapan untuk berfoya-foya. Air mata mengalir di pipi Rania. Terdakwa Rania dihukum 5 tahun penjara. Rania jatuh terduduk di tempat. Suara tangisnya menggema di ruang sidang. Selanjutnya, mengenai hak paten sensor pencitraan medis yang diperoleh terdakwa Bima Prakoso melalui penipuan, perjanjian pengalihannya dibatalkan dan hak kepemilikannya dikembalikan kepada pemilik asli, Saraswati. Air mata mengalir di pipi Saraswati. Warisan yang ditinggalkan ayahnya 15 tahun lalu akhirnya kembali. Manajemen Nusantara Medica Teknologi akan berada di bawah pengawasan pengadilan dan akan melalui proses penjualan. Putusan telah dibacakan. Ruang sidang menjadi ramai. Para wartawan berlari keluar untuk mengirimkan berita. Mantan suaminya mulai digiring oleh polisi. Dengan tangan terborgol, ia melewati Saraswati. Ia berhenti. Polisi mendesaknya tetapi ia menatap Saraswati. Saras suaranya pecah. Maafkan aku. Kata yang tidak pernah ia dengar selama 14 tahun pernikahan. Tapi Saraswati tidak goyah. Jangan minta maaf padaku. Suara Saraswati tenang. Kamu telah menipu dirimu sendiri. Sesuatu runtuh di mata mantan suaminya. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan diseret oleh polisi. Begitu keluar dari gedung pengadilan, kerumunan wartawan menyerbu. Kilatan kamera menyala dan mikrofon disodorkan ke depan wajah Saraswati. Ibu Saraswati, bagaimana perasaan Anda tentang putusan hari ini? Bagaimana rasanya berhasil balas dendam? Saraswati menarik napas sejenak. Lalu ia menatap kamera dan membuka mulut. Ini bukan balas dendam. Suara Saraswati tenang. Saya telah diam selama 14 tahun. Hari ini saya hanya mendapatkan kembali suara saya. Para wartawan terdiam. Menunggu kata-kata Saraswati selanjutnya. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Mungkin sedikit terlambat tetapi tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Hari ini hal itu telah terbukti.
Saraswati tersenyum tipis. Terima kasih. Saraswati berjalan melewati kerumunan wartawan. Saat menuruni tangga pengadilan, ia melihat seseorang berdiri di sana. Syekh Khalid dan Dr. Helena. Dan di samping mereka, Markus juga ada. Syekh Khalid mendekati Saraswati. Selamat Nona Saraswati. Kebenaran telah menang. Helena juga memegang tangan Saraswati. Anda adalah orang yang luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami bisa menyaksikannya. Markus tersenyum dalam diam. Tanpa kata, tetapi dengan tatapan hangat menatap Saraswati. Air mata kembali mengalir di pipi Saraswati. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebebasan. Kegelapan selama 14 tahun akhirnya sirna dan cahaya baru mulai bersinar. Setahun berlalu, langit Dubai biru mempesona. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di atas kota gurun bersinar keemasan di bawah sinar matahari. Sekitar 3.000 pakar medis dari seluruh dunia memadati aula utama Pusat Konvensi Internasional Dubai. Konferensi Medis Internasional Dubai ke-15, acara medis terbesar yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Di belakang panggung, Saraswati menarik napas dalam-dalam. Ujung jarinya sedikit bergetar. Setahun yang lalu, ini adalah posisi yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Wanita yang dulu bersembunyi di balik pilar, kini akan memberikan pidato utama di hadapan 3.000 orang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Hari ini, Saraswati mengenakan kebaya. Kebaya brokat berwarna hijau giok dengan kain batik berwarna biru tua, peninggalan ibunya. Ibunya memberikannya sebelum meninggal. Saras, pakailah kebaya ini di hari paling bersinarmu. Suara ibunya terngiang di telinganya, wajah ayahnya juga terlintas. Mereka berdua pasti sedang menyaksikannya dari atas sana. Ibu Saraswati, sudah siap? Seorang staf mendekat dan bertanya. Saraswati mengangguk. Ya, saya siap. Tirai panggung terbuka, Saraswati melangkah keluar, 3.000 pasang mata serentak tertuju padanya. Kebaya hijau gioknya bersinar lembut di bawah sorotan lampu. Tepuk tangan riuh membahana. Saraswati berdiri di tengah panggung dan menatap para hadirin. Hatinya meluap, matanya terasa panas. Tapi ia menahan agar air mata tidak jatuh. Tepuk tangan mereda. Saraswati berdiri di depan mikrofon. Selamat pagi, saya Saraswati, penasihat utama kerjasama Medis Asia dari Yayasan Khalid dan konsultan eksternal Yayasan Medis Jenewa Swiss. Suara Saraswati menggema di aula utama. Suara yang jelas dan mantap. Hari ini saya ingin berbagi cerita saya dengan Anda sekalian tentang sebuah perjalanan dari keheningan menuju suara. Para hadirin terdiam, 3.000 orang menahan napas menunggu kata-kata Saraswati selanjutnya. Saya bisa berbicara dalam 7 bahasa. Saraswati berkata, bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia. Di usia 28 tahun, saya bekerja sebagai spesialis interpretasi medis di WHO, berkeliling ruang konferensi internasional dan berkomunikasi dengan dunia. Terdengar gumaman kekaguman dari para hadirin, tapi suara Saraswati sedikit merendah. Namun, selama 14 tahun, saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aula kembali hening, karena suara saya telah dirampas. Sudut mata Saraswati basah, tapi suaranya tidak goyah. Saya ditipu oleh orang yang saya percayai 14 tahun yang lalu. Saya dikurung oleh seseorang yang takut pada kemampuan saya. Dia mengurung saya di dalam sangkar dan mematahkan sayap saya. Ibu rumah tangga yang tidak bisa bahasa Inggris. Itulah kata-kata yang mendefinisikan saya selama 14 tahun. Terdengar desahan prihatin dari berbagai sudut. Setiap hari saya bercermin dan berpikir, kemana perginya diriku yang dulu? Kemana perginya diriku yang bisa 7 bahasa? Saraswati berhenti sejenak, seolah sedang menenangkan emosinya. Tapi suatu hari, kesempatan datang. Momen di mana saya tidak punya pilihan, selain menunjukkan kemampuan saya yang tersembunyi. Hari itu, saya harus memilih, tetap diam atau membuka mulut. Mata Saraswati bersinar. Saya memilih untuk membuka mulut. Mulut yang telah tertutup selama 14 tahun. Terdengar tepuk tangan dari para hadirin. Saraswati mengangkat tangannya untuk menghentikan sejenak. Sejak hari itu, segalanya berubah. Saya menemukan kembali suara saya, merebut kembali apa yang telah dirampas, dan hari ini saya berdiri di sini. Saraswati perlahan memandang berkeliling. Hari ini ada berbagai macam orang di sini.
Mungkin ada yang berada di posisi tinggi dan menikmati kesuksesan, tapi mungkin di antara Anda ada yang kehilangan suaranya seperti saya. Suara Saraswati menjadi hangat. Orang yang kemampuannya tidak diakui, orang yang meragukan nilainya sendiri, orang yang berpikir sudah terlambat untuk memulai kembali. Saraswati meletakkan tangannya di dada. Saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak pernah ada kata terlambat. Para hadirin menjadi khusyuk. Saya memulai kembali di usia 42 tahun. Ada kekosongan selama 14 tahun, tapi itu tidak menghentikan saya. Anda juga sama. Suara Saraswati penuh kekuatan. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan nilai Anda. Siapa Anda adalah Anda sendiri yang menentukannya. Terlihat orang-orang mengangguk di antara hadirin. Jangan takut untuk memulai kembali. Kehancuran bukanlah akhir. Justru bisa menjadi awal dari kebangkitan yang lebih gemilang. Saraswati berkata untuk terakhir kalinya. Burung Phoenix dikatakan lahir kembali dari abu. Saya dari abu selama 14 tahun akhirnya membentangkan sayap saya. Anda juga bisa. Tidak, Anda pasti bisa. Saraswati menunduk hormat. Terima kasih. Seketika seluruh aula bergemuruh, 3.000 orang serentak berdiri, tepuk tangan berdiri yang riuh membahana. Suara tepuk tangan menggema di langit-langit, memantul di dinding. Akhirnya, air mata mengalir di pipi Saraswati. Rasanya seperti semua yang ia tahan selama 14 tahun akhirnya tumpah. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan, kebebasan, dan rasa syukur. Tepuk tangan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, seseorang berjalan keluar dari samping panggung Dr. Helena. Di tangannya ada sebuah plakat penghargaan. Saraswati, Helena memegang mikrofon. Mewakili Yayasan Medis Jenewa Swiss, saya menganugerahkan penghargaan jasa medis Eropa kepada Anda. Terdengar tepuk tangan lagi dari para hadirin. Anda telah meruntuhkan tembok bahasa dan menjadi jembatan yang menghubungkan komunitas medis dunia. Dan yang terpenting, kisah keberanian Anda telah menjadi harapan bagi banyak orang. Helena menyerahkan plakat itu pada Saraswati. Saraswati menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Nyonya Ketua. Terima kasih banyak. Suara Saraswati bergetar. Helena memeluk Saraswati, tepuk tangan hadirin semakin keras. Setelah turun dari panggung, Syekh Khalid menyambut Saraswati. Luar biasa, Nona Saraswati. Syekh Khalid tersenyum tulus. 14 tahun yang lalu, aku memberimu kartu nama. Aku kecewa engkau tidak menghubungiku. Syekh Khalid memegang tangan Saraswati. Tapi hari ini engkau berdiri di panggung ini. Itulah jawaban terbaik. Saraswati menunduk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Syekh. Kartu nama yang Anda berikan waktu itu saya simpan selama 14 tahun. Syekh Khalid tertawa. Memang kau orangnya. Aku memang tidak salah pilih orang. Setelah konferensi, diadakan resepsi. Banyak sekali orang yang mendekati Saraswati untuk berjabat tangan dan memberikan kartu nama. Wanita yang setahun lalu bersembunyi di balik pilar, kini berada di pusat komunitas medis dunia. Menjelang akhir resepsi, seseorang mendekati Saraswati. Markus, di tangannya ada buket bunga. Buket indah yang terdiri dari mawar putih dan delphinium biru. Saras selamat. Markus berkata sambil menyerahkan buket bunga. Selama setahun, mereka sering berkomunikasi dan menjadi dekat. Mereka sudah saling memanggil nama. Pidatomu tadi sangat menyentuh. Aku hampir menangis. Tatapan Markus hangat. Saraswati menerima buket bunga dan tersenyum. Terima kasih Markus. Aku senang sekali kau datang. Malam ini ada waktu? Markus bertanya dengan hati-hati. Katanya matahari terbenam di Dubai sangat indah. Mau pergi melihatnya bersama. Saraswati menatap Markus sejenak. Di matanya terpancar ketulusan. Ini adalah momen yang bahkan tidak bisa ia bayangkan setahun yang lalu. Diperlakukan sebagai orang yang begitu berharga oleh seseorang. Tentu. Ayo kita pergi. Saraswati tersenyum dan menjawab. Senja itu mereka berjalan di pantai Dubai. Matahari terbenam keemasan menyinari kota gurun. Langit berubah warna dari jingga menjadi merah lalu ungu. Indah sekali, kata Saraswati sambil memandangi matahari terbenam. Setahun yang lalu, aku bahkan tidak membayangkan bisa melihat pemandangan seperti ini. Markus menatap Saraswati. Kau lebih indah dari pemandangan itu, Saras. Pipi Saraswati sedikit memerah.
Mereka berjalan berdampingan dalam diam. Suara ombak terdengar lembut. Makan malam hari ini aku yang traktir, kata Saraswati. Tidak usah, terima kasih Markus. Selama setahun ini aku banyak bergantung padamu. Hari ini aku yang ingin mentraktir. Markus tersenyum. Baiklah, kalau begitu lain kali aku yang bayar. Lain kali? Ya, lain kali. Dan lain kali lagi. Markus dengan lembut memegang tangan Saraswati. Saraswati tidak menepisnya. Di bawah matahari terbenam keemasan Dubai, bayangan mereka berdua memanjang. Saraswati berpikir, burung Phoenix dikatakan lahir kembali dari abu. Dari abu selama 14 tahun, aku akhirnya membentangkan sayapku. Dan sekarang dengan sayap ini, aku akan terbang lebih tinggi, lebih jauh. Bersama cinta yang baru, mimpi yang baru, dan diriku yang baru. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda boleh mampir lagi ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin akan membantu seseorang bertahan untuk hari esok. Saya dengan tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.